Mestinya kamu tidak peduli apa kata orang, yang penting kamu benar di mata Tuhan. Iya. Apa gunanya kamu dipandang baik dan benar di mata manusia, tapi tidak di mata Allah? Kalau dia sampai sudah meninggal, kamu akan menyesal sekali. Dia juga tidak ingin loh jadi laki-laki yang main pukul. Seandainya sebelum lahir dia ditanya Tuhan atau ditanya malaikat, maksudnya mau nggak lahir dalam nama Tuhan? Shalom saudara, senang kita bisa berjumpa di episode 1161. Yuk kita mulai, Bu Rani, Abang di episode ini. Baik Pak. Pertanyaan pertama dari seorang wanita usia 29 tahun sudah menikah, tinggal di Jakarta, Jemaat GSKI MAG. Shalom Pak Erastus, saya dari keluarga broken home. Orang tua saya berpisah sekitar 4 tahun lalu, namun masih serumah hingga 2023. Kami meminta Papa agar keluar dari rumah setelah Papa melakukan KDRT yang cukup parah kepada Mama. Kepalanya dipukul oleh benda tumpul hingga berdarah dan dijahit. Hubungan di rumah pun tidak pernah harmonis semenjak mereka berpisah. Papa sering marah-marah dan membentak adik saya hanya karena hal sepele. Setelah akhirnya Papa keluar dari rumah, saya sebagai kakak pertama masih berusaha untuk menjaga hubungan dengan Papa, yaitu mengajaknya ke gereja pada Natal tahun lalu dan bertemu adik-adik saya. Saya sudah berusaha memaafkan Papa dan ingin memperbaiki keadaan. Kemudian entah bagaimana kejadiannya, saya ditelepon oleh keluarga Papa, Tante, dan dituduh jika tidak merawat serta meninggalkan Papa. Maka mereka tidak memberikan uang kepada Papa. Mereka meminta juga agar saya tidak berhubungan lagi dengan papa saya, dan saya marah karena merasa telah difitnah serta dituduh seperti itu. Padahal, Papa sudah tidak pernah memberikan uang selama bertahun-tahun lamanya kepada kami, dan semua yang membiayai kami kuliah adalah Mama. Sempat juga Mama menjadi asisten rumah tangga selama 3 tahun dan berusaha menghidupi adik-adik, serta saya juga membantu karena sudah bekerja. Saat ini saya sudah menikah dan punya keluarga sendiri, sehingga saya tidak bisa maksimal membantu keluarga atau Papa. Namun dari yang dinilai keluarga hanya tentang materi. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, semenjak kemarahan saya dengan Papa sudah hampir 7 bulan lamanya. Namun 1 bulan belakangan ini saya sudah tidak mendapat kabar dari Papa. Nomornya tidak aktif. Terakhir Papa minta uang dan saya tidak gubris karena saya masih marah. Saat ini saya terbayang-bayang oleh Papa, sungguh menyesal dan ingin rasanya dapat bertemu. Saya sangat sayang dengan Papa dan ingin bertobat, Pak. Saya menyesal telah memenangkan ego saya untuk marah. Saya harus bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak Eras. Semoga Bapak dapat menjawab pertanyaan saya ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebenarnya waktu kamu marah terhadap Papa dan tidak memberi uang, itu bukan sekedar karena tantenya menuduh Anda seperti itu. Anda juga punya dendam terhadap orang tua. Dendam terhadap Papa, dan itu kesempatan untuk membalas dendam dengan pembenaran tersebut. Dan itu salah. Mestinya kamu tidak peduli apa kata orang, yang penting kamu benar di mata Tuhan. Apa gunanya kamu dipandang baik dan benar di mata manusia, tapi tidak di mata Allah? Sekarang yang harus kamu lakukan, cari Papa. Kalau dia sampai sudah meninggal, kamu akan menyesal sekali. Cari Papa dan minta maaf atas keteledoranmu tidak melayani dia. Tidak memperhatikan dia. Oke? Tentu kamu harus lakukan itu dengan tulus. Lakukan. Ya. Kalau masih ada kesempatan Papa bertobat, ini kesempatannya. Walaupun Papa kamu salah, dia tetap Papa kandung kamu. Ya, dia juga tidak ingin loh jadi laki-laki yang main pukul. Gen yang dia terima dan situasi hidupnya membuat dia seperti itu. Seandainya sebelum lahir dia ditanya Tuhan atau ditanya malaikat, maksudnya mau nggak lahir dengan keadaan seperti itu, mungkin dia tidak mau dilahirkan. Sekarang tuh kamu harus cari dia. Dalam nama Tuhan saya nasihati kamu. Cari papamu. Dan Roh Kudus akan bicara kepadamu apa yang harus kamu lakukan untuk Papa kamu. Oke. Amin. Selanjutnya pertanyaan dari seorang pria usia 53 tahun, sudah menikah, tinggal di Jakarta,
Jemaat GSKI Gajah Mada. Shalom Pak Eras dan tim ABAM yang terhormat. Izin bertanya Pak, saya terapis 53 tahun yang dulu merawat mertua bersama istri sampai meninggal. Iya, ini pernah nanya, nggak salah. Jadi saya ingat, saya pernah kesaksian ini. Mungkin ya, teruskan. Saya punya pasien stroke dan miskin usia 45 tahun, ditinggalkan istri dan kedua anaknya. Saya sudah melakukan terapi untuk dia sekitar 3 kali secara gratis karena kasihan. Padahal keluarganya tidak terlalu miskin. Dia hanya diberi makan 3 kali sehari oleh saudara-saudaranya, sehingga obat stroke pun saya kasih free karena kelihatannya saudara-saudaranya mau lepas tangan. Ini dikatakan keluarganya tidak terlalu miskin. Iya. Bahkan tahun depan kakaknya akan umroh. Oke, terus. Saya tahu ini semua karena dia cerita saat saya di rumahnya. Selanjutnya saya minta dia datang ke rumah saya karena dia tampak sudah bisa berjalan walaupun tertatih-tatih. Pertanyaan saya Pak, apakah saya salah jika memintanya datang ke rumah saya dan memberikan terapi secara gratis? Pertanyaan saya Pak, apakah saya Salah? jika memintanya datang ke rumah saya? Oh jadi? Iya, karena dia enggan melihat keluarga lepas tangan begitu saja. Dan dia juga tidak mau datang mungkin. Terus? Ya. Karena saya enggan melihat keluarganya lepas tangan begitu saja. Oke. Sebenarnya kalau dia bisa jalan dan itu buat latihan dia jalan, dia bisa jalan. Tapi kalau dipaksa jangan. Jangan kamu tidak memperhatikan dia hanya karena keluarganya mengabaikan dia. Tunjukkan bahwa saudara adalah anak Tuhan. Ya. Anak Allah, hamba Tuhan Yesus. Itu malah kesempatan yang bagus untuk jadi kesaksian. Ya. Oke. Yang kedua, saya pernah menerima angpau dari keluarga saya, sister, waktu saya menikah. Tapi karena ada sedikit perselisihan, dia kembali mengungkit bantuan tersebut. Katanya itu hasil uang judi, bahkan sampai mengatakan bahwa saya munafik. Padahal saya tidak tahu bahwa uang yang dia berikan adalah hasil judi. Apakah saya salah menerima angpau itu? Tidak salah, karena kamu tidak tahu ya. Lagi pula kamu bukan pelakunya. Ya. Oke, terus? My sister bilang, orang Kristen parah karena tidak percaya reinkarnasi. Padahal saya sudah menjelaskan bahwa Katolik dan Kristen tidak percaya reinkarnasi karena hidup cuma sekali, setelah itu dihakimi. Ya, reinkarnasi itu artinya pernah hidup lalu meninggal lalu hidup kembali, gitu ya. Terus? Bagaimana membuat saudara saya ini percaya ya Pak? Yang saya tahu juga dia memakai kuasa gelap, termasuk susuk. Ya, tidak mudah orang-orang seperti yang ini terlibat okultisme percaya. Tapi yang penting tugas kamu itu menjadi kesaksian, cukup. Ya, cukup menjadi kesaksian bagi dia. Oke, teruskan. Saya mengetahui hal ini karena saya dulu tidak percaya hal-hal tersebut. Sejak puasa, saya bisa peka dan terkadang melihat makhluk halus, walau tidak tajam dan kadang kosong juga. Terima kasih Pak Eras dan tim ABAM. Oh, kamu orang baik, kamu hamba Tuhan yang baik. Perhatikan yang stroke itu dan tunjukkan kesaksian yang baik untuk keluarga besarmu, terutama your sister yang ini, yang bicara soal angpau judi itu. Ya. Saya kira itu saja. Kalau kau punya uang bisa dikembalikan, kembalikan. Jika tidak, juga tidak usah. Itu memang pemberian dia kok. Ya, tidak usah dikembalikan. Tapi kalau kamu tidak sejahtera, dia mendesak terus, seperti utang ya supaya damai sejahtera, kembalikan. Tapi saya lihat kamu juga bukan orang yang banyak uang. Jadi kalau tidak punya ya tidak usah maksa mengembalikan. Ya, itu angpau kok, mana bisa angpau dikembalikan. Cara mana itu? Oke, angpau sudah menjadi milikmu. Terus. Selanjutnya pertanyaan dari seorang pria usia 44 tahun. Shalom Pak Eras. Beberapa waktu yang lalu saya membuka YouTube dan menemukan satu statement Om Eras yang dipotong lalu di-read. Dalam video tersebut Om Eras mengatakan bahwa Yesus tidak sehakikat dengan Allah. Loh, hakikat itu apa juga tidak jelas. Saya percaya Yesus hakikat dengan Allah, tapi tidak sejajar. Ini pasti potongannya kejam ini. Terus. Maaf Om, sepengetahuan saya yang awam ini, Yesus adalah Allah itu sendiri. Sebab Yesus sudah menyelesaikan misi di bumi dan Yesus sudah kembali ke surga.
Jadi menurut saya, Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Allah, tapi nggak usah ditambah itu sendiri. Nanti disamakan Yesus dengan Yahweh. Oke? Iya. Terus. Apakah pemahaman saya sudah benar, Om? Mohon penjelasannya ya, Om, karena sebenarnya saya juga bingung. Sehat selalu, Om, dan Tuhan Yesus Hukum monoteisme memberkati. sedang saya tulis mengenai hakikat ini. Coba hakikat itu artinya apa? Kalau kita memiliki kata hakikat itu dari bahasa Arab. Hakikat bisa berarti hak, kebiasaan, macam-macam. Betul ya? Iya. Hakikat bisa berarti intisari atau unsur dasar. Iya. Kalau Allah Bapa, Anak, Roh Kudus satu unsur dasar, menurut Trinitarian, maka itu dianggap sebagai persyaratan bahwa ketiganya monoteisme. Ya. Tetapi yang benar adalah Yesus itu anak Allah. Bukan Allah Bapa sendiri. Tapi Yesus juga memiliki hakikat Allah, yaitu moralitas kesuciannya. Jadi Yesus juga Allah dalam arti memiliki moralitas. Kita harus bisa membedakan antara Allah sebagai person dan Allah sebagai substansi. Allah sebagai person dan Allah sebagai substansi atau esensi. Yang memiliki hanya Elohim, Allah Yahweh yang adalah Allah secara person. Yesus Allah secara substansi, di mana Yesus memiliki hakikat Allah atau moralitasnya. Bingung kan? Nanti saudara dengerin saya lagi. Tapi sementara itu dulu. Jelas nggak? Jelas. Ya udah. Jelas nggak? Oke deh. Yuk. Selanjutnya berupa pernyataan dan kesaksian. Dari seorang wanita usia 46 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, jemaat GSKI MAG online. Shalom Pak Eras, saya selalu membantu suami saya bekerja. Puji Tuhan, suami saya orang yang sayang kepada keluarga dan takut akan Tuhan. Saya juga dikaruniai 2 anak, yang pertama usia 21 tahun, masih kuliah di salah satu universitas, dan yang kedua kelas 1 SMA swasta di Semarang. Permasalahan saya adalah sering merasa takut ketika menghadapi masalah di kehidupan saya, khususnya masalah pekerjaan kami. Saya mengalami hal ini hampir 10 tahun terakhir. Rasa khawatir dan ketakutan selalu muncul setiap ada masalah yang datang. Padahal selama ini saya menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu luar biasa, dan Tuhan selalu buka jalan serta tidak pernah mempermalukan kami. Contohnya, sebulan yang lalu kami didatangi orang pajak dan kena denda karena tidak membayar penuh. Puji Tuhan, suami saya masih sanggup untuk membayar denda tersebut dengan 4 kali cicilan. Begini, saya sering khotbah soal ini loh sebenarnya. Carilah Tuhan bukan hanya menunggu punya masalah. Ya, selalu bergantung kepada Tuhan. Pikirkan yang penting bisa dilewati tanpa target. Bisa dilewati, puji Tuhan bisa dilewati. Dan selama 10 tahun engkau sudah menjalani hidup dan ternyata bisa melewati. Ingat, seperti kamu telah melewati masa-masa lalu, kau pasti bisa melewati masa yang datang. Karena Tuhan itu setia. Jangan meremehkan Tuhan, meragukan Tuhan, dan merendahkan kesetiaannya dengan kekhawatiran. Nggak boleh. Jangan, ya. Belajar mempercayai Tuhan. Maka untuk itu doa pagi. Imanmu akan dikuatkan. Ikut puasa, imanmu diteguhkan. Oke, amin. Saya sering memikirkan hal-hal yang buruk di masa depan, tapi saya diam saja dan tidak bercerita dengan siapapun. Itu mendistrak. Itu kuasa kegelapan. Itu merusak taman hatimu. Jangan berpikir itu. Kau melihat masa depan pasti sempurna baik. Kenapa? Karena Allah sempurna. Allah bukan Allah kegagalan, bukan Allah kesialan, tapi Allah berkat dan kelimpahan. Selama kita hidup suci dan memiliki hubungan dengan Tuhan secara benar, kita diberkati. Amin. Amin. Yang penting kesucian hidup. Oke. Intinya ada banyak hal yang saya pendam sendiri, termasuk ketika saya ketakutan dan khawatir. Nggak lagi begitu, nggak boleh. Kamu tidak membangun dirimu secara benar. Ya, saya kira kamu harus belajar banyak nih dari Truth.id yang saya khotbahkan.
dan ikut doa setiap pagi, pasti kamu kurang tekun berdoa. Sampai begini keadaan. Terus. Dalam rumah tangga saya tidak ada masalah, termasuk dalam hal keuangan. Nah, ya kan, terus. Walaupun kami masih memiliki utang di bank. Biasa, di mana-mana orang punya utang. Terus. Tapi kami dapat memenuhi kebutuhan hidup dan biaya sekolah anak-anak kami. Bersyukur, ya. Terus. Ya. Jadi masalah saya sekarang yaitu saya sering didera rasa khawatir dan ketakutan dalam menghadapi masalah. Terutama yang menyangkut kelangsungan pekerjaan usaha kami. Loh. Kamu nggak usah mikir 5-10 tahun, nanti sore kamu meninggal dunia juga udah selesai kok. Ya. Hah? Jadi jangan khawatir. Ya. Karena Allah pasti menopang hidupmu selama kamu tidak melawan dia. Amen. Oke. Saya sering mendengar khotbah Bapak, lawan masalah dengan hidup suci dan benar. Terus? Mengubah kebiasaan kita dan memetakan hidup kita. Amin. Terus? Dan saya sedang berusaha mencapai hal tersebut, Iya. Pak. Akan tetapi, rasa takut dan khawatir selalu mencengkram hidup saya, Pak. Sehingga sukacita saya tiba-tiba hilang. Karena pasti kamu tidak maksimal. Ya. Kamu lawan dengan kesucian seberapa kamu suci. Ya. Memetakan hidupmu seberapa kamu menyediakan waktu untuk bertemu Tuhan. Saya kira kamu belum maksimal. Maksimallah, ya. Kamu akan bisa lolos dari kekhawatiran ini, ya. Oke. Terus. Di dalam pikiran saya juga selalu timbul pikiran-pikiran yang jelek. Saya belum pernah ke psikiater, sehingga orang-orang di sekitar saya menganggap saya orang yang tahan banting. Kamu satu kali akan ke psikiater kalau begini terus. Dalam nama Yesus, tidak. Ya. Kamu orang baik. Ya. Hanya kamu kurang percaya satu dan kamu agak egois. Artinya kamu hanya memikirkan dirimu sendiri. Kamu kurang berbagi ke orang. Coba kamu berbagi. Sisipkan uangmu untuk keluarga dekat yang miskin, orang tua sudah pasti. Karena kamu, ya dalam tanda kutip agak pelit atau pelit, kamu tetap berusaha membentengi dirimu dengan uang, padahal ya, kekayaan tidak menjadi penopang. Ya, Hidup manusia tidak tergantung dari uang. Ya. Lukas 12 ayat 15. Ya. Ya. Coba turuti nasihat saya ini. Dalam nama Yesus kamu akan bebas. Kamu akan diberkati. Ingat, berbagi. Kamu harus berbagi untuk orang lain. Oke. Padahal saya capek dengan diri saya sendiri. Terima kasih sebelumnya dan Tuhan Yesus memberkati Pak Eras beserta tim Pokoknya yang Abang. saya katakan tepat. Pasti kamu mengerti yang saya katakan tepat. Ya. Rubah hidupmu. Maksimalkan kesucian mencari Tuhan dan berbagi untuk orang lain. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari seorang wanita usia 51 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak, jemaat GSKI MAG. Shalom Pak Eras dan pendeta pendamping yang terkasih dalam kasih Kristus, saya mau bertanya. Saya merasa bahwa Tuhan ada di atas kepala saya, bahkan bisa berbicara dimanapun, sehingga setiap apa yang saya lakukan, saya tetap membicarakannya dengan Tuhan. Saya merasa bahwa ada sepasang mata yang selalu tertuju kepada saya, sehingga saya selalu takut salah. Tapi ketakutan itu akhirnya membuat saya sangat berhati-hati. Jadi yang saya lakukan setiap hari hanya berdoa dan membaca firman Tuhan. Selain tanggung jawab saya sebagai ibu rumah tangga, saya seperti orang yang tidak waras karena pikiran dan otak saya cuma dipenuhi Tuhan. Bagus, ini bagus. Tapi kamu tidak perlu jadi takut Tuhan jadi negatif. Ya. Takut Tuhan dalam damai sejahtera. Ingat, Ya. kalau kamu takut Tuhan jadi negatif, terancam, salah cara kamu memandang Tuhan. Ya. Kamu takut akan Tuhan tapi dalam damai sejahtera. Ya. Saya belajar Bible course dan membuka ayat-ayat firman yang Bapak ajarkan, dan anehnya di kepala saya seperti diberi pengertian. Ini tuh maksudnya begini, yang ini begini. Ya, Roh Kudus bisa bicara demikian. Jadi yang mau saya tanyakan, apakah hal itu bisa disebut berjalan dengan Tuhan? Benar, amin. Kalau bukan seperti itu, lalu yang disebut berjalan bersama Tuhan seperti apa ya memang Pak? itu. Di otak saya hari ini juga Tuhan terus. Saya sudah tidak lagi lihat gadget, tontonan di dalam banyak. Nggak perlu. Scroll. Nggak ada begitu-begitu. Merusak pikiran kita. Ya. Makanya sebelum tidur saya peluk bantal, guling, saya bilang, aku mengasihi Engkau Tuhan, aku bahagia bersamamu. Begitu. Iya kan? Ya.
Oke, terus? Saya juga ingin menyampaikan kepada pecinta ABAM bahwa bila ada yang mencari pekerjaan, anak saya bekerja di bagian rekrutmen di Sudirman. Jadi kalau ada yang mencari pekerjaan bisa ya, mengirimkan kelamaran ke email. Nggak tahu apakah ini perlu kita baca ya? Sudah diizinkan. Diizinkan, oke. Ya. Baca. Bisa mengirimkan lamarannya ke email anak saya, nataliakusuma@persolkelly.com. Wow, ini hebat loh. Ya, terus? Menawarkannya. Maaf ya Pak, kalau saya ada salah kata. Enggak, ini luar biasa. Memberi jalan untuk orang dapat pekerjaan, khususnya orang Kristen. Cuman pesan saya untuk anakmu ya, jangan mudah menerima pekerjaan, jangan mudah menerima pekerja walaupun dia Kristen mengaku suara kebenaran. Jangan mudah, karena banyak orang Kristen pun tidak baik. Tidak jarang pegawai kita yang bukan Kristen bisa lebih baik. Ini fakta yang kami hadapi. Terus. Saya melihat Pak Eras seperti Tuhan Yesus yang memberitakan kebenaran. Tetapi banyak orang Farisi di zaman sekarang yang menentang dan merasa terancam. Kami selalu support Bapak dengan cara diam seperti yang Pak Eras ajarkan. Jaga kesehatan ya Pak, karena Bapak sudah menjadi bagian dari hidup saya. Saya sedih kalau melihat Pak Eras sedih. Tuhan Yesus memberkati Pak Eras dan hamba-hamba Tuhan di GSKI. Salam langit baru, bumi ini baru. Menyentuh hati kita ini. Ya kita harus mencari Tuhan terus. You sudah normal ya. Ya nanti nggak lama saudara akan mendengar lagu baru saya ya. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku dan seterusnya. Ya. Cocok untuk kita yang sudah tidak punya dunia lagi, yang sudah tidak waras di mata manusia ya. Ibu, Tuhan memberkati usia ibu 51 tahun. We love you. Amin. Oke. Selanjutnya pertanyaan teologi dari seorang pria usia 49 tahun tinggal di Banten, jemaat salah satu gereja karismatik. Oke. Shalom Pak Eras dan tim ABAM. Dulunya saya sering ke gereja, tapi belakangan ini sudah 2 tahun tidak pernah lagi karena pengajarannya kurang cocok dan tidak membuat iman saya bertumbuh. Sekarang saya hanya ikut online truth.id, tapi belum ikut doa pagi. Pertanyaan saya, apakah maksud Matius 22 ayat 30? Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Apakah artinya bahwa kita tidak ingat lagi orang-orang di sekitar kita seperti istri, suami, anak-anak, dan keluarga? Terima kasih Pak atas jawabannya. God bless you. Pernyataan Tuhan Yesus ini berangkat dari pertanyaan. Pernyataan Yesus ini berangkat dari pertanyaan orang yang berkata, Tuhan, ada orang yang punya istri, lalu orang itu meninggal. Karena tidak punya keturunan, saudaranya harus menggantikan pria itu, betul nggak? Supaya mempunyai anak, jadi memberi keturunan untuk istri saudaranya. Tapi yang kedua pun juga meninggal, ketiga pun juga begitu ternyata sampai 7 kali. Lalu nanti di sana siapa suaminya? Yesus menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan itu dijawab dengan kalimat ini, di surga itu tidak ada kawin dan tidak dikawinkan. Maksudnya tidak ada perkawinan sistem levirat. Karena memang nggak ada kematian. Sekali menikah untuk selamanya. Mestinya kan dulu zaman Adam begitu nih saudara-saudara. Ya. Itu maksudnya demikian. Nanti di surga seperti malaikat, artinya bahwa semua dalam pengaturan Allah. Jadi tidak ada pengaturan di luar Allah. Oke, jadi begitu. Sebenarnya idealnya perkawinan itu juga dalam pengaturan Allah loh. Bukan manusia yang menjodohkan, tapi Allah. Betul nggak? Sekarang orang cari jodoh bukan karena Allah yang menjodohkan, dipilih sendiri. Bukan pilihan Tuhan. Oke? Cukup jelas gitu. Oke, sementara itu dulu sebelum orang bingung. Tapi itu cukup menjawab. Oke, teruskan. Selanjutnya pertanyaan teologi lagi Pak. Dari seorang pria usia 56 tahun sudah menikah di Selandia Baru, Oseania. Shalom Pak Erastus. Di ABAM episode 1153 menit 18
Detik 20, Pak Erastus berkata bahwa di langit baru bumi baru ada pernikahan sesama manusia. Jawaban Pak Eras mengenai dinamika kerajaan surga, sulit dikatakan bahwa tidak ada seks karena seks itu kudus. Ya, memang di Kejadian 1 Allah berfirman untuk beranak cucu. Dan itu sebenarnya mandat prokreasi dalam konteks kekekalan karena manusia tidak bisa mati menurut rencana. Terus Lalu bagaimana penjelasan Bapak mengenai Matius 22 ayat 30? Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Udah saya jelaskan tadi ya. Terima kasih atas Baru penjelasan. saja sudah saya jelaskan. Itu sistem perkawinan Levirat. Di surga tidak ada kematian, jadi tidak ada kawin mengawinkan. Tidak ada kawin mengawinkan, sistem Levirat itu loh. Oke, teruskan. Selanjutnya dari seorang pria usia 54 tahun tinggal di Jawa Timur. Shalom Pak, saya mau bertanya, apa maksud dari ayat Yohanes 2 ayat 19? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Yesuslah bait Allah pertama secara fisik. Allah mendiami Yesus. Maka dikatakan Yesus itu kepenuhan Allah. Jadi maksudnya rombak bait Allah itu tubuhnya ini bait Allah. Dibunuh tapi dibangkit pada hari ketiga. Oke, amin. Teruskan. Selanjutnya berupa kesaksian Pak dari seorang pria usia 36 tahun di Sumatera Utara, jemaat salah satu gereja Protestan. Iya, oke. Shalom Bapak Rohaniku beserta tim ABAM. Saya hanya ingin menanggapi pernyataan di episode 1151 yang mengatakan Bapak terlalu sering memiliki sifat keaku-akuan. Ya, orang menuduh saya keaku-akuan. Terus? Menurut pendapat saya, Bapak jarang sekali menceritakan kesaksian hidup Bapak. Padahal saya rindu mendengar kesaksian Bapak, karena itu sangat memberkati saya. Contoh, ketika Bapak berkata bahwa Bapak selalu bangun jam 2 pagi dini hari untuk meluangkan waktu bertemu Allah Bapa. Jujur saya iri Pak. Sehingga itu memacu saya untuk bangun meski jamnya tidak sama dengan Bapak. Paling tidak 1 jam sebelum doa pagi. Ya, jadi ketika kita menjawab pertanyaan ini, semalam pun jam 2 pagi saya bangun. Ya, bukan mosok. Nah, memang udah biasa. Dan kita itu krisis, punya pesan krisis mencari Tuhan. Mumpung masih hidup, mau berubah, mau suci, itu nggak gampang. Terus? Ketika melawan rasa kantuk berat, saya mengingat Bapak dan itu mendorong saya tidak mengantuk lagi. Haleluya. Saya juga tidak pernah absen doa pagi lagi karena sangat memberkati. Bahkan saya sering berkata, Bapak rohani saya saja bisa, saya juga pasti bisa. Lewat kehidupan Bapak, saya mengalami banyak perubahan. Kalau boleh, Bapak sebaiknya sering memberikan kesaksian bagaimana Bapak diproses Tuhan sampai menjadi seperti sekarang ini. Termasuk tips Bapak dalam melaluinya dan memenangkannya. Saya ikut Bapak baru 7 bulan. Doakan saya Pak dalam perjuangan saya menyenangkan hati Bapak. Sempurna seperti Bapak dan serupa dengan Yesus, karena saya masih sering gagal serta melukai hati Tuhan. Terima kasih banyak ya Pak telah berjuang, sehingga saya juga ikut dimenangkan dalam perjuangan Bapak. Sehat selalu Bapak rohaniku, karena saya masih sangat butuh ajaran Bapak dan teladan hidup Bapak. Tuhan memberkati. Oke deh. Aduh, terima kasih untuk kepercayaannya. Ya, memang bagaimana tinggal orang menilai apakah ini keakuan, kesombongan atau tidak, kan tergantung dari perspektif masing-masing. Tapi kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita tahu apakah orang itu sombong atau mau berbagi kesaksian untuk memberkati. Terima kasih kepada si pengirim. Moliate Godang. Moliate Godang. Ini Tuhan memberkati. Ini bukan dari gereja karismatik, ini dari gereja Protestan ini ya. Tuhan memberkati. We love you. Sampai jumpa di episode yang akan datang.